hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan ada di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Akhir-akhir ini ya, ketika menghadapi Pak Jokowi ini kan mendapatkan stigma. Misalnya beliau ini dianggap membiarkan PKI, gitu kan. Pak Jokowi ini temannya Cina, gitu ya. Kriminalisasi Pak Jokowi ulama, ini anti-Islam. Lalu dibayangkan sebaliknya pada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini dianggap sangat Islam, gitu. Ya saya sendiri kurang percaya juga dengan hal itu, begitu ya. Misalnya saya jadi lawyernya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Itu kan dalam kedudukannya sebagai paslon, bukan sebagai presiden, bukan sebagai wakil presiden. Itu kan bukan ideologi, itu hanya masalah profesional dan masalah pertimbangan praktis saja. Tapi karena nggak setuju saya jadi lawyer, itu melihat saya sudah seperti musuhannya. Sudah dikeluarkan fatwa, sudah halal darahnya, sudah bisa disembelih dan segala macam. Ini aneh gitu. Kita ini makin pendek akalnya. Gitu. Saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan. Dan banyak yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf ya, silakan menghubungi Pak Prabowo. Saya kan sudah murtad. Ya. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya. Karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik, berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Lainnya itu sudah murtad dan sudah kafir semua, termasuk saya. Gitu. Pernyataan telak Profesor Yusril Issamahendra saat diminta menjadi pengacara untuk membantu kasus Rizik Syihab. Ditulis X Hardy di siword.com. Halo Indonesiaku. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Muhammad Rizik Syihab sudah ditahan beberapa hari setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian di Polda Metro Jaya. Saat itu pula ada pendukungnya yang menangis, ada yang bersedih, dan ada yang protes sambil ancam dengan garangnya meski mewek setelah diciduk. Ada yang bikin aksi demonstrasi, ada pula yang berusaha mencari pendampingan hukum buat Rizik Syihab. Sebelumnya, nama Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang ini menjadi pembicaraan karena banyak yang memintanya untuk membela Rizik Syihab. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Hotman Paris Hutapea. Kata Hotman, banyak pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik. Jadi saya kasih kesempatan mereka dan saya konsentrasi saja di perkara bisnis saya. Banyak tokoh yang dekat dengan Habib Rizik Syihab yang juga pengacara. Pasti mereka akan membela Habib Rizik Syihab, bukan Hotman Paris. Menurut Hotman, ia sudah terlalu sibuk untuk perkara bisnis yang diurusnya. Hampir semua konglomerat menunjuknya sebagai pengacara. Ini tentu menguras tenaga dan capek banget. Jadi saya tidak mungkin ada waktu lagi. Dan saya menghormati para pengacara-pengacara senior yang selama ini membela Habib Rizik Syihab. Jadi silakan saja mereka yang menanganinya. Setelah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, setelah itu ternyata Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Issamahendra juga dimintai bantuan. Yusril juga mengaku menolak membantu Rizik Syihab. Permintaan bantuan hukum itu dilakukan oleh Bakhtiar Nasir melalui orang dekatnya. Hari ini Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya. Karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayaknya Rizik Syihab. Dan saya katakan mohon maaf. Hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya
karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan minta maaf, ya silakanlah Pak Bahtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Silakan Bahtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto saja, ujar Yusril Isamahendra. Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, karena saya yakin Menteri Pertahanan pasti bisa membantu. Saya kan sudah kafir dan sudah murtad gara-gara mendukung Pak Joko Widodo menurut versi Anda, ujar Yusril sekali lagi. Prof. Yusril Isamahendra juga mengatakan bahwa Partai Bulan Bintang dan dirinya yang selama ini memang kerap membela ulama dan umat Islam. Yusril lantas mempertanyakan partai politik Islam lain yang enggan berdiri membela ulama dan umat Islam selama ini. Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikit pun meminta apapun. Dan sekarang partai politik yang menurut Anda paling membela Islam, sekarang pada kemana? Ujar Yusril Isamahendra. Kalau pernyataan Hotman Paris Hutapea cukup halus, maka Yusril Isamahendra kebalikannya. Keras, tegas, dan menusuk langsung ke jantung tanpa bertele-tele. Prof. Yusril Isamahendra cukup cerdas namun berani menolak dengan alasan yang jelas. Yusril mengatakan dan partainya memang mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 yang lalu. Bagi kelompok sebelah, siapapun yang berseberangan akan dijadikan lawan. Bahkan tidak jarang, sesama seiman pun bakal dikafir-kafirkan. Dan sepertinya hanya mereka yang paling mewakili umat Islam. Seolah-olah hanya dari merekalah kunci kapling surga yang mendapatkan dan memperoleh. Merasa kelompok paling suci, tetapi kelakuan terbalik. Ulama yang benar itu hanya ulama versi mereka atau sosok yang mereka dukung. Di luar dari itu, mau ulamanya dihina kek, tetap tak peduli. Tapi ulama kalau kelompok mereka, itu namanya kriminalisasi ulama. Ini sebenarnya akibat dari benih kebencian dan arogansi yang mereka pamerkan selama ini. Seolah-olah mereka ini paling hebat, paling tinggi levelnya dan paling berkuasa, paling powerful, meskipun sebenarnya jumlah mereka tidak banyak. Mereka anggap mereka cukup hebat sehingga tidak butuh orang lain dengan memusuhi mereka. Akibatnya orang-orang atau pihak yang dulu sejalan dengan mereka mulai sadar, satu persatu terbuka mata dan hatinya, lalu memutuskan meninggalkan mereka sebelum terlambat. Sok gaya, sekarang mereka yang jadi kayak gelandangan yang terlantar. Tidak ada yang peduli dengan masalah mereka. Dari sini mereka baru sadar kalau mereka itu kecil dan tak berdaya. Benar kata Hotman Paris Hutapea, kan sebelumnya banyak yang pernah menjadi pengacara Rizik Syihab atau kuasa hukum Front Pembela Islam atau FPI kan? Katanya ada 7 juta orang. Apakah tidak ada satupun pengacara yang handal? Atau semuanya hanya pintar berdemo? Baru tahu deh mereka kalau selama ini tingkah mereka bikin gerah banyak pihak yang selama ini tidak pernah mendapat tamparan keras, dan Yusril Isamahendra melakukannya. Luar biasa, Prof. Yusril. Dan satu lagi, Prof. Yusril meminta mereka menghubungi Prabowo. Ini ada benarnya, karena selama ini masa pemilihan presiden, mereka paling mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tetapi di sisi lain, ini bakal menjadi memalukan. Soalnya, kelompok mereka pernah kecewa saat Prabowo Subianto merapat ke kubu pemerintah. Bahkan mereka sudah say goodbye pada Prabowo Subianto saking sakit hatinya. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.